Halo, kembali lagi dengan channel Purwakarta Turunan Kidul. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi selalu memiliki ide-ide yang di luar nalar birokrasi pada umumnya. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi bahkan cenderung memiliki ide-ide gila yang sangat berani dengan resiko yang tidak kecil. Kebiasaan Kang Deddy Mulyadi yang selalu mengambil langkah cepat mungkin merupakan gambaran umum tentang kepribadian Kang Deddy Mulyadi, yang dibentuk dari sejak kecil dengan keterbatasan ekonomi, dan membuatnya terus berpikir lebih kreatif untuk menembus keterbatasan itu. Meski awalnya mungkin akan sangat sulit, namun kebiasaan berpikir kreatif juga ditunjang oleh pengalaman yang selama ini diterima Kang Deddy Mulyadi atas realitas masyarakat. Beliau merupakan birokrasi sekaligus politisi handal, yang mampu memahami sepenuhnya kondisi masyarakat dan kultur birokrasi pada umumnya. Badai besar yang kerap menerpa Kang Deddy Mulyadi bukan menjadi halangan. Kang Deddy Mulyadi justru melihat itu sebagai sebuah peluang yang mungkin saja orang tidak menyadarinya. Tidak salah bila Kang Deddy Mulyadi selalu memiliki ide-ide segar yang out of the box dari pandangan umum ideal birokrasi kepada masyarakat. Jika kita amati bagaimana cara berpikir out of the box Kang Deddy Mulyadi, berarti mencari pendekatan baru yang inovatif untuk menghadapi masalah. Kemampuan ini sangat penting, terutama di dunia birokrasi dalam menyuguhkan pelayanan publik. Sebetulnya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi contoh bagi pejabat publik di Indonesia. Dan buat kalian yang ingin memiliki pandangan yang sama dengan Kang Deddy Mulyadi, kalian bisa mengembangkan cara berpikir ini. Ada beberapa perubahan perilaku yang perlu dilakukan. Pertama, berhenti menyalahkan, mulai bertanggung jawab. Orang yang berpikir out of the box cepat bertindak dan siap menerima konsekuensi dari tindakannya, meski ide mereka sering dianggap aneh. Kedua, berhenti mengeluh, mulai berfokus pada solusi. Fokus pada pemecahan masalah daripada mengeluh, melihat persoalan sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Ketiga, berhenti defensif, mulai proaktif. Mengambil langkah aktif untuk keluar dari zona nyaman dan menciptakan terobosan baru. Keempat, berpandangan terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Terbuka terhadap ide baru dan selalu mencari cara untuk memperdalam pengetahuan serta memperkaya kreativitas. Dengan sikap-sikap ini, seseorang dapat menciptakan ide segar dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti hal yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Padahal seperti kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi belum genap 100 hari menjabat gubernur, tapi rasa-rasanya kayak udah lama jadi gubernurnya. Orang bahkan merasa familiar aja dengan Kang Deddy Mulyadi. Beberapa kegiatan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sangat out of the box misalnya, melarang study tour bagi siswa, dan melarang kenaikan kelas yang menimbulkan penambahan beban biaya orang tua siswa. Nah, dari kebijakan ini, mungkin masyarakat awam akan melihat bahwa study tour dan kenaikan kelas kan nggak setiap hari, terus wajar dong biar anak-anak bisa refreshing setahun sekali. Tapi, apa yang dilihat Kang Deddy Mulyadi berbeda. Kang Deddy melihat tidak semua orang tua siswa mampu untuk mengeluarkan uang ratusan ribu atau hingga jutaan rupiah untuk sekedar menambah wawasan. Kang Deddy melihat bahwa sekolah mestinya mendorong siswa memiliki pengalaman yang lebih realistis yang dibutuhkan masyarakat ketimbang suatu kegiatan yang menimbulkan pemborosan dan minim pengalaman praktis bagi kompetensi siswa di kemudian hari. Sisi lainnya, Kang Deddy Mulyadi belajar dari pengalaman kecelakaan bis yang menimbulkan korban jiwa siswa, yang tentunya itu menjadi catatan kelam bagi dunia pendidikan. Lalu bukankah dari study tour dan kenaikan kelas yang menimbulkan biaya tambahan bagi orang tua siswa, itu bisa saja sama dengan membuka peluang komersialisasi dan eksploitasi anak untuk kepentingan kapital sekelompok orang di lingkungan pendidikan? Bukankah pendidikan adalah tempat untuk mencari pengetahuan yang sudah dijamin negara? Terlebih dari dua kegiatan itu, bisa jadi akan menimbulkan kelas sosial baru yang muncul dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara orang tua siswa berpenghasilan tinggi dan rendah, yang sama sekali tidak merefleksikan sejatinya pendidikan Indonesia. Membuat kegiatan perpisahan di luar areal sekolah dalam bentuk kegiatan studi tour atau apa, itu problem saya, karena di situ tuh ada dua problem. Satu, keamanan siswa, yang kedua pembebanan pembiayaan gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah bis yang digunakan. Bis yang digunakan itu selalu dipilih PO Bis dengan menawarkan harga yang murah. Kalau harga yang murah, pasti kualitas bisnya di bawah standar. Dan kita bisa menemukan kan, bisnya itu satu di bis tahun 2006, kemudian di-upgrade kembali.
Ini termasuk juga dengan kebijakan larangan orang tua siswa mengantar anak ke sekolah. Tujuan Kang Deddy Mulyadi jelas gubernur ingin membentuk karakter siswa Jawa Barat yang tidak manja, tapi lebih dari membentuk karakter siswa yang produktif dan unggul. Sekali lagi pesan Kang Deddy Mulyadi jelas. Saya kan katakan kalau memang Pemda Provinsi Jawa Barat harus ganti ke investor yang membangun itu nggak ada masalah, tetapi prosedur aspek keperdataannya harus kita tempuh. Kan kita mengeluarkan uang itu harus ada sistem nilai belanja yang diatur oleh undang-undang. Berarti ada evaluasi untuk KT Jasita ya Pak ya? Udah, kalau nggak bermanfaat kita tutup aja. Kebijakan lain yang juga out of the box Kang Deddy Mulyadi ialah saat Karawang, Bekasi, hingga Jakarta kebanjiran, Kang Deddy tidak datang membawa bantuan sembako untuk warga yang terdampak. Kang Deddy malah memilih mendatangi Puncak Bogor. Jika masyarakat umum berasumsi kalau banjir warga diberi sembako dan bantuan tenda sementara karena hal yang penting menyelamatkan warga, tapi Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa yang lebih penting dan mendasar dari itu ialah memperbaiki daerah hulu yang bisa saja menjadi awal penyebab itu semua. Faktanya Kang Deddy malah lebih melihat bahwa bangunan beton yang ada di puncak menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir selama ini. Habis fantasi menjadi awal dari banyaknya penyebab banjir di daerah dataran rendah atau pada daerah kabupaten kota di utara pantai Jawa. Padahal puncak sendiri menjadi dataran tinggi yang fungsi utamanya menjadi sumber resapan air tanah yang kemudian diserap oleh pohon, lalu keluar dalam bentuk sumber mata air yang lebih bersih dengan volume air yang wajar. Sementara jika dataran tinggi di beton, sudah pasti air yang seharusnya diserap tanah malah terkonsentrasi pada titik tertentu lalu mengalir dengan volume tinggi ke sungai-sungai di bawahnya. Akibatnya debit air yang masuk ke sungai sangat tinggi, sementara daya tampung sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan yang luar biasa. Akibat kebiasaan membuang sampah ke sungai dan kebiasaan mendirikan bangunan di sempadan sungai. Bukankah itu cukup untuk mengerti bahwa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tidak sedang ingin meninabobokan masyarakat dengan aneka bantuan instan saat itu? Bukankah sudah cukup lama daerah-daerah itu terendam banjir saat musim hujan turun? Apakah mereka tidak belajar dari pengalaman mereka sendiri? Coba pikirkan itu. Lalu soal pelarangan memberi THR kepada oknum ormas di Jawa Barat, dari hal ini jelas sekali Kang Deddy Mulyadi ingin agar masyarakat Jawa Barat lebih produktif dari kesempurnaan fisik dan keberlimpahan sumber daya alam yang mereka miliki. Bukankah merasa malu meminta kepada orang lain yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi? Bisa saja mereka oknum ormas minta uang kayak main-main, padahal kan mereka yang cari uang capeknya bukan main. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, Kebijakan lain Kang Deddy Mulyadi yang tidak kalah penting ialah menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor. Cara berpikir Kang Deddy Mulyadi ini juga tidak kalah out of the box. Bayangin aja, misalnya kamu punya uang pas-pasan, lalu pada saat yang sama kamu harus membayar tunggakan dan denda yang semakin lama semakin besar. Kamu pasti akan memilih menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, ketimbang membayar tunggakan dan dendaan yang memberatkan. Alih-alih dibayar, kamu pasti akan memilih, udah sekalian aja nggak dibayar, lagian udah terlalu besar untuk dilunasi. Menurut saya gini, logikanya jangan potensinya kehilangan, Pak, mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Kembalikan kenyataan itu, Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa daripada orang tidak membayar pajak sama sekali karena sudah terlalu besar nilainya, lebih baik menyelamatkan pajak ke depan agar yang nilainya cukup, tapi menjadi tradisi baru masyarakat taat membayar pajak di masa mendatang. Menyelamatkan yang ada di depan mata lebih realistis daripada mengejar apa yang sudah ada di belakang dengan resiko masyarakat terbiasa menunda bayar pajak. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi merupakan pembalikan fakta.
Dari cara berpikir masyarakat hari ini, cara ini sangat out of the box, beresiko tinggi, dan selalu mendapat penentangan di awal, konsolidasi di tengah, dan menjadi kebiasaan baru di akhir. Karena apa? Karena perubahan tidak selalu datang dengan tepuk tangan, melainkan datang dengan perlawanan yang akan mereka sadari setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.